This is the first pandemic Pemerintah caused telah by menetapkan coronavirus. COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengeluarkan status keadaan darurat bencana penyakit akibat COVID-19 di Jawa Bapak menyatakan bahwa akses keluar masuk Kota Malang akan ditutup. Apakah ini berarti Kota Malang akan di lockdown? Jadi yang saya maksud keluar masuk orang terpantau bukan ditutup. Orang yang datang dari luar ke Malang Satu gedung di yang sebuah universitas dari negeri di jumlah Malang besar, diisolasi. lebih dari Kota Malang 30 Sutiaji itulah secara yang resmi kita mengatakan bisa kemarin beli. pada tanggal 14 April 2020, Pemkot Malang ini sudah mengusulkan pembatasan sosial berskala besar. Namun informasi yang kami dapatkan adalah Wali Kota Sutiaji ini memang sengaja mengirimkan draft pengajuan PSBB ini terlebih dahulu ke Pemprov Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Dibongkar warga dan aparat keamanan. Sebenarnya ini kan belum betul-betul bebas dari Seperti Masjid Agung Jami Kota Malang yang melaksanakan salat tarawih dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Aksi protes warga ini nyaris berujung bentrok antara warga dengan salah satu ketua RW di kantor Kelurahan Kidul dalam Kota Malang. Kita meminta penjelasan kepada Pak RW, ternyata tidak pernah menemukan titik terang. Viral di media sosial video perayaan ulang tahun Wali Kota Malang, Sutiaji, di tengah pandemi COVID-19. Ratusan remaja di Kota Malang, Jawa Timur justru menggelar balapan liar. Mereka ditangkap polisi karena menggelar balapan Sama liar. istri dan anak-anaknya berdiri di sebuah ruangan dengan kue ulang tahun di depan mereka. Kini Malang Raya mempersiapkan masa transisi dari PSBB menuju new normal. Dua 2020 nampaknya menjadi tahun yang cukup berat bagi warga dunia. Wabah COVID-19 atau Corona membawa dampak besar pada kehidupan. Hal tersebut juga dirasakan Indonesia, tak terkecuali Malang. Kota yang memiliki julukan kota pendidikan dengan eksistensi jumlah data satuan pendidikan kurang lebih 1.208 dengan jumlah peserta didik 685.086.000 dan perguruan tinggi negeri swasta sejumlah 59. Akibat peristiwa pandemi ini, seluruh sektor yang ada di Kota Malang juga terdampak, mulai dari ekonomi, sosial, agama, budaya, hingga pendidikan. Sebagai salah satu kebutuhan primer, tentu saja pendidikan mendapat imbas yang cukup besar. Karena kebijakan pemerintah dalam melakukan physical dan social distance, dunia pendidikan harus merubah sedikit pola pembelajarannya. Work from home atau belajar di rumah menjadi solusi darurat agar pendidikan tetap terlaksana. Adanya kegiatan belajar dari rumah yang sedang berlangsung, maka berlangsung juga keresahan tentang belum optimalnya proses pembelajaran. Banyak di antaranya mengeluhkan proses pembelajaran yang tidak berjalan dua arah, antara tenaga pengajar, peserta didik, dan wali murid. Beberapa guru mengaku bingung dengan proses pembelajaran jarak jauh. Ragam media yang ada juga tidak bisa digunakan secara optimal sebagai alternatif pembelajaran. Di sisi lain, sebagian siswa juga mengeluh dengan proses pembelajaran yang baru. Mulai tugas yang tiada henti, hingga materi yang sulit untuk dipahami. Tak terkecuali orang tua yang harus bekerja lebih ekstra. Sebelumnya hanya bertanggung jawab untuk menafkahi dan membimbing dalam rumah. Ini harus menjadi guru dadakan di tengah pandemi. Belum lagi latar belakang ekonomi yang berbeda.
dari yang benar-benar tercukupi, yang merasa ada, dan hanya cukup untuk makan hari ini. Proses pembelajaran ya di tengah pandemi ini. Baik, mengenai proses belajar ya. Jadi dari proses dilakukan secara daring atau online. Jadi kita melakukan absen secara online, yaitu mengumpulkan lokasi atau lokasi terkini melalui Google Form. Lalu yang kedua, kita diberi UKBM atau lembar kerja, dan kita dituntut untuk bisa mengerjakannya dan memahaminya secara mandiri. Atau bahkan ada beberapa guru yang menjelaskan secara online melalui Zoom atau aplikasi lainnya. Mengenai proses belajar yang sekarang sedang lagi dilaksanakan oleh pemerintah kepada para siswa yang sekarang pada saat ada pandemi corona ini adalah belajar di rumah. Nah, tentunya yang biasanya anak-anak belajar di sekolah yang ada interaksi sosial baik dengan rekannya, interaksi sosial dengan gurunya, tiba-tiba harus belajar di rumah dengan mandiri, yang dia harus punya rasa tanggung jawab, harus semua pembelajaran secara online. Nah, ini saya juga selaku orang tua yang notabene adalah sebagai seorang pekerja aktif yang tentunya berangkat pagi mungkin pulang sore, atau berangkat sore mungkin pulang pagi, sehingga saya sempatkan waktu untuk mendampingi mereka. Dengan adanya pandemi seperti ini, proses pembelajaran memang sangat berbeda sekali. Jadi butuh sekali pembiasaan-pembiasaan yang sebelum-sebelumnya belum pernah kita alami. Jadi ini juga merupakan pembelajaran yang baru, ya. Jadi memang kita harus sadari bahwa teknologi kita harus perlu menguasai, karena itu sangat membantu sekali. Saya kira dampaknya kalau positifnya itu mereka tidak banyak untuk bisa keluar rumah karena sekarang masa pandemi COVID. Tapi yang negatif adalah mereka akan mungkin akan mengalami kejenuhan dari proses pembelajaran yang hanya menggunakan handphone tanpa tatap muka. Dampaknya tentunya psikologis daripada anak-anak yang merasa kangen dengan rekannya, mungkin kangen dengan gurunya, karena udah lama ini juga kegiatan pembelajarannya. Tentunya ini juga kulminasi titik kejenuhan mungkin juga terjadi pada anak. Dampak yang saya rasakan adalah dampak negatifnya. Karena kenapa? Karena ketika kita di sekolah, kita bersosialisasi dengan teman, kita bisa bekerja kelompok. Namun saat pandemi sekarang, kita tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Merasa jenuh dalam di rumah, kemudian belajar harus punya rasa tanggung jawab sendiri, kadang juga mengeluh. Ketika nanti pada saatnya dia harus mengerjakan online, nah tiba-tiba mungkin disikap padam, atau mungkin jaringan internet ini yang kurang bagus. Lalu hubungan antara guru dan siswa ketika proses belajar mengajar menjadi kurang menarik, karena yang kita biasanya bertemu secara langsung dan menjelaskan secara langsung, kita juga bisa bertanya langsung. Namun sekarang tidak bisa dilakukan karena ada pandemi tersebut. Dalam proses pembelajaran daring yang paling sulit adalah untuk lokasi di sini, ya. Untuk lokasi di sini yang pertama itu adalah jaringan. Yang kedua adalah yang menjadi masalah dari proses penggunaan daring ini adalah ketika kita itu betul-betul membuat teknologi itu menjadi satu dengan kita. Setiap dari penugasan ataupun proyek-proyek yang mereka buat, kita memberikan reward entah itu dalam bentuk paketan atau entah itu dalam bentuk voucher, sehingga mereka betul-betul akan ada semacam goal atau tujuan yang bisa mereka capai gitu, sehingga ketika mengerjakan tugas bukan hanya nilai yang mereka dapatkan, tapi mereka bisa mendapatkan, oh ternyata setelah saya mengerjakan saya mendapatkan pulsa sekian rupiah misalnya. Walaupun itu bukan tujuan utama gitu, artinya bisa menjadikan motivasi mereka. Tinggal bagaimana saya selaku orang tua bisa mensikapi, memberikan
pembekalan terhadap anak, memberikan penguatan untuk menguatkan secara psikologis bahwa pembelajaran di rumah pun juga bisa dilakukan manakala anak-anak bisa membagi waktu, bisa punya rasa tanggung jawab. Untuk pembelajaran secara daring ini dibuat beberapa games agar siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar dan lebih giat untuk belajar. Jadi kita bermain game sambil belajar dan di situ dibuat suatu aplikasi atau menggunakan Microsoft Excel. Kalau harapan dengan daring, saya kira kalau kita kembali lagi ya, kalau kita berbicara mengenai daring, sebisa mungkin guru-guru di sini betul-betul memahami teknologi dan betul-betul memanfaatkan teknologi. Kita bisa kok menggunakan beberapa media sosial, beberapa channel-channel, misalnya apa itu entah YouTube atau apalah ya yang bisa kita share. Minimal ada rasa tanggung jawab dari guru-guru. Saya harapkan bahwa tetap menggunakan protokol kesehatan karena tentunya dalam kehidupan yang baru nantinya di dalam new normal itu anak-anak juga diajarkan, dididik untuk kehidupan yang tentunya lebih baik. Jadi harapan saya untuk pembelajaran kedepannya, kita saat masuk nanti tetap menggunakan masker untuk sementara waktu hingga waktu yang ditentukan, lalu tetap menjaga stamina dan menjaga diri sendiri agar kita tetap terhindar dari virus COVID-19 walaupun mungkin nantinya sudah banyak yang sembuh ataupun bahkan tidak ada lagi yang di Jawa Timur ini.